Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, ya kan, Bude. Kali ini masih mengenai pewarisan sifat, ya, pewarisan sifat, tetapi mengenai proses persilangan sifat-sifat unik yang diwariskan kepada keturunannya. Kita lihat di sini ada beberapa sifat-sifat unik yang muncul ya secara fenotip yang tidak berbahaya, tetapi ada juga yang berbahaya, bahkan menyebabkan letal, kematian seperti itu. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana pewarisan dari sifat keunikan yang terkait dengan kromosom tubuh dan kromosom seks, ya, seperti itu. Di sini kita akan lihat albino itu adalah keunikan di mana orang yang memiliki gen ini dia akan menunjukkan sifat fenotip yang warna kulitnya lebih pucat, rambut putih, ya, seperti itu, rambut-rambut sekitar tubuhnya itu putih, ya, seperti itu, peka terhadap cahaya. Nah, ini adalah albino, termasuk ya gangguan, ya kita sebut gangguan ya karena sebenarnya keunikan ya terkait kromosom autosom dibawa oleh gen resesif, ya, dibawa oleh gen resesif. Sebentar. Seorang laki-laki albino menikah dengan wanita normal karir, bagaimana sifat anaknya? Di sini kita diketahui dulu ya, di sini ada laki-laki itu XY, secara kromosom seksnya itu adalah XY dan wanita itu adalah XX. Tetapi untuk albino ini tidak terkait terhadap kromosom seks ini. Oke, nah ya, laki-laki dan wanita menikah. Kemudian ini wanitanya carrier, ada istilah carrier, artinya dia penotipnya normal, ya, terlihatnya normal, tetapi dia membawa sifat atau membawa gamet albino ini. Oke. Seandainya albino ini kita beri gamet, ya, yang membawa sifat albino itu adalah, karena dia resesif, itu adalah A kecil. Berarti kalau normal dia adalah A besar, ya kan? Gen alelnya. Nah, kemudian di sini di kasusnya seorang laki-laki albino, kalau albino dibawa oleh gen resesif, berarti dia harus homozigot, yaitu A kecil dengan wanita normal tetapi membawa sifat, berarti dia heterozigot. Yang ini A besar A kecil, normal tetapi membawa sifat, makanya disebut carrier, pembawa. Nah, bagaimana sifat anak-anaknya? Oke, parentalnya adalah laki-laki dan wanita, ya, yang laki-lakinya itu adalah albino, kemudian perempuannya itu adalah normal. Oke, di sini gen fenotipnya albino, sedangkan ini adalah carrier. Oke. Nah, gamet dari bapak itu adalah A kecil, dari ibu adalah A besar. Kan? Seperti itu. Nah, bagaimana keturunannya? Maka keturunannya seperti biasa, untuk bapak dia membawa A kecil, ya. Tadi kan ayah membawa A kecil, ibu A besar A kecil. Berarti ibunya, gametnya itu adalah A besar dan A kecil. Bagaimana hasil keturunannya yang mungkin muncul itu adalah A besar A kecil, kemudian A kecil A kecil. Artinya ketika pasangan ini menikah kemudian punya keturunan, kemungkinan untuk mendapatkan anak sifat yang dimiliki oleh anak-anaknya itu adalah dua ini, dengan peluangnya berapa? 50%, 50%. Bisa jadi semua anaknya adalah yang lahir ternyata itu adalah carrier, ya kan? Atau bisa ada yang albino, karena peluangnya adalah 50%, 50%. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia keturunan ini pasangan ini punya anak satu, ya berarti yang muncul kemungkinan besar yang ini atau yang A besar A kecil A kecil A kecil. Punya anak dua, kemungkinan sama peluangnya, bisa anak pertama bisa yang ini yang lahir, anak kedua bisa ini lagi, atau anak kedua mungkin yang A kecil A kecil. Anaknya ada 5, tetap
Peluangnya adalah setiap dia memiliki setiap ada kemungkinan terjadi fertilisasi, maka peluang albino ini tetap 50% dengan carrier. Oke. Kemudian hemofilia. Hemofilia itu adalah keunikan seseorang yang memiliki darah sukar membeku bila luka. Nah, hemofilia ini termasuk gangguan yang terkait kromosom X. Nah, dibawa oleh gen resesif. Oke. Artinya dia terkait oleh kromosom X, kromosom seksnya X, dan dibawa oleh gen resesif. Seorang laki-laki, nah laki-laki itu heterozigot kan, XY. Menikah dengan wanita carrier hemofilia XX. Nah, seperti ini. Terkait dengan gen kromosom X dan dibawa oleh gen resesif. Hemofilia ya, hemofilianya filia itu berarti H kecil karena gen resesif. Berarti kalau H besar dia tidak membawa sifat hemofilia. Ya. Baik, kita jawab dulu. Laki-laki dan wanita menikah XY, kemudian XX. Nah, di sini laki-lakinya normal. Nih, laki-lakinya normal. Berarti kalau normal dia nggak membawa hemofilia, ya kan? Seperti itu. Nah, wanitanya carrier. Berarti kalau carrier sebenarnya H besar, H kecil kan. Nah, untuk hemofilia ini umumnya dia diberikan tanda bintang seperti ini. Artinya yang memiliki tanda ini berarti dia membawa sifat hemofilia. Kalau yang tidak ada berarti dia tidak membawa. Oke, seperti itu. Baik. Laki-laki kita lihat X-nya tidak membawa sifat, ya kan? Yang perempuan, yang wanitanya dia membawa sifat. Kita lihat di sini ada bintang. Ini saya hapus dulu bintang biar kelihatan. Nah, gennya X ya dan Y laki-laki. Si bapak memberikan gamet ya, gametnya X dan Y, dua-duanya tidak membawa hemofilia. Sedangkan yang ibu memberikan gamet X tidak membawa dan X yang membawa. Nah, bagaimanakah keturunannya? Maka keturunannya bagaimana? Maka keturunannya seperti biasa kita buat gametnya dulu. Ayah memberikan gamet X dan Y, ibu memberikan gamet X pembawa hemofilia dan X normal. Maka keturunannya itu adalah X dan X pembawa, X hemofilia dan Y, kemudian XX dan XY. Artinya kalau ini XX berarti dia adalah wanita, ya kan? Tetapi carrier. Ini apa ini? Ya, laki-laki. Bagaimana? Hemofilia. Nah, kalau yang ini perempuan normal. Ini laki-laki, laki-laki normal. Artinya setiap fertilisasi, setiap terjadi pembuahan, maka embrio tersebut itu akan memberikan peluang muncul yang ini 25%, yang ini 25%, yang normal perempuan 50%, yang laki-laki normal 25%. Ya, seperti itu. Oke, penetip keturunannya itu adalah X besar X wanita karir ya, kemudian yang laki-laki hemofilia, wanita normal dan laki normal dengan peluangnya masing-masing 25%. Kalau dia punya keturunannya cuma satu, ya mungkin ya yang anaknya itu nanti akan lahir dengan sifat perempuan yang ini atau perempuan yang normal, atau laki-laki yang hemofilia atau laki-laki yang normal. Jadi setiap terjadi pembuahan, peluang muncul hemofilia, sifat hemofilia yang muncul itu adalah 25% untuk laki-laki normal, perempuan normal, untuk laki-laki hemofilia dan wanita carrier. Nah, sekarang contoh kedua, seorang laki-laki hemofilia menikah dengan wanita carrier hemofilia. Bagaimana sifat anak-anaknya? Oke, sekarang kita lihat dulu nih. Laki-laki berarti apa ya? X, Y, betul. Menikah dengan wanita apa?
XX. Hemofilia, nah berarti si ini punya bintang, ya kan? Dengan wanita carrier membawa sifat, berarti 1X-nya membawa sifat. Oke, bagaimanakah sifat anak-anaknya? Nah, kita lihat gametnya apa saja. Gametnya kita ambil satu, ya, kemudian ambil satu lagi, berarti X hemofilia Y, kemudian X hemofilia X normal. Nah, lalu bagaimana keturunannya? Nah, bagaimana keturunannya? Kita lihat ya, sifat-sifat anak yang muncul adalah, peluang yang muncul adalah X carrier, X hemofilia, Y normal, X hemofilia, X normal. Maka akan muncul seperti ini. Apa kalau yang ini? Iya. Kalau yang ini? Betul. Ini adalah wanita laki-laki. Ini adalah ini adalah wanita, yang ini adalah laki-laki, yang ini adalah wanita, yang ini adalah laki-laki. Nah, kalau yang ini bagaimana ini? Ini penderita atau carrier hemofilia. Betul. Kalau yang ini laki-laki, dia hemofilia. Lalu kalau yang ini wanita tetapi normalnya nomor carrier. Ya, kalau yang ini laki-laki normal. Peluang bagaimana? Berarti tetap peluangnya itu adalah 25% semuanya. Oke. Nah, dengan peluang masing-masing 25%. Itu adalah contoh dari penyakit yang keunikan yang terkait terhadap kromosom X dan dibawa oleh gen resesif. Nah, sekarang ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan ya nanti ya untuk latihan. Apakah kita sudah paham atau belum? Seorang laki-laki buta warna menikah dengan wanita normal, bagaimanakah sifat keturunan anak-anaknya? Keterangan buta warna termasuk gangguan terpaut pada kromosom X dibawa oleh gamet resesif. Oke, ya, ini adalah dicoba dulu bagaimana. Kalau sudah bisa mengerjakan ini berarti sudah paham. Ingat, ini adalah yang terpaut kromosom X. Baik. Nah, itu adalah keunikan-keunikan ya. Itu adalah, ini tadi sebelumnya adalah keunikan-keunikan yang terpaut, ada yang hanya autosom saja, ada yang terpaut kromosom X. Nah, sekarang kita akan ada satu keunikan lagi, yaitu golongan darah. Di mana kita ketahui bahwa golongan darah kita itu ya kan dibagi menjadi 4 golongan darah. Menurut siapa tapinya? Menurut Karl Steiner, bahwa golongan darah dibagi menjadi 4, yaitu golongan darah A, B, O, dan AB. Seperti pelajaran waktu kelas 8 ya. Golongan darah ditentukan oleh jenis protein yang ada pada ini agglutinogen, ini adalah antigennya, ini pada eritrosit. Ya, dibuka lagi aja pelajaran kelas 8, agglutininnya ada pada plasma, sehingga nanti mempengaruhi apa untuk prosedural mendonorkan darah dan menerima darah dari pendonor. Nah, kali ini kita hanya akan mempelajari bagaimana pewarisan dari golongan darah itu bisa si keturunan diterima dari nenek moyangnya. Sifat keturunan golongan darah dibawa oleh isoagglutinin. Nah, ya kan, diberikan gametnya adalah I besar. Ya kan? Orang yang bergolongan darah A, B, O, dan AB mempunyai isoagglutinin I dengan kode gen. Apa kode gennya? Jika dia golongan darah A, maka isoagglutininnya dia adalah bisa homozigot, bisa heterozigot. Seperti itu. Artinya dia punya protein ya kan, dengan gennya dia memiliki serum A ya, serum A berarti dia normal golongan darah A, tapi ini hanya satu yang membawa, berarti dia tetap golongan darah A tetapi dia fenotipnya golongan darah A tetapi dia heterozigot, artinya dia membawa 2 kode gen ya. Nah, kemudian golongan darah B itu adalah
homozigot dan heterozigot juga. Kalau yang O dia homozigot saja, ya kan? Kemudian kalau yang golongan darah AB itu adalah heterozigot. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Seorang laki-laki bergolongan darah A menikah dengan wanita bergolongan darah B. Bagaimana golongan darah? Nah, golongan darah ini tidak terpaut dengan seks, terpaut dengan kromosom seks, tetapi dia hanya autosom, ya, artinya maksudnya dia tidak berkaitan dengan jenis kelamin. Dah seperti itu. Oke, kita mulai. Jika seorang laki-laki bergolongan darah A menikah dengan wanita golongan darah B, dua-duanya homozigot. Artinya kalau begitu laki-lakinya, ya kan, laki-lakinya homozigot, berarti golongan darahnya seperti ini. Kalau yang wanitanya juga homozigot, berarti seperti ini. Nah, bagaimanakah keturunannya? Ya kan? Nah, keturunannya gimana ini keturunannya kalau kayak gini? Kalau gamet yang bapak ngasih IA, yang ibu ngasih IB, iya, maka keturunannya itu dia hanya memiliki golongan darah AB. Artinya pasangan ini kalau punya anak satu, ya kan, ini peluangnya 100%. Kalau dia punya anak satu, maka anak yang dilahirkan itu adalah golongan darah AB. Kalau punya anak dua, tetap dua-duanya itu golongan darah AB. Punya anak 4, semua anaknya adalah golongan darah AB. Karena tidak muncul di sini anak yang bergolongan darah selain AB. Kalau misalnya dia punya anak keturunannya golongannya darah A, nah A-nya mungkin dari si ayah, tapi ibunya kan nggak ngasih gen A-nya atau gen kalau di sini ada gen A, IA atau IO, kemungkinan besar akan muncul, tapi kan ini sini tidak ada. Jadi anaknya 100% itu bergolongan darah A, AB. Oke, saya kasih contoh lagi deh. Yang selanjutnya, seorang laki-laki bergolongan darah A menikah dengan wanita bergolongan darah B. Bagaimana golongan darah anaknya? Nah, sama, tetapi kasusnya di sini si ayah heterozigot, ibu homozigot. Oke, maka ayah golongan darah A heterozigot, maka IA IO. Ibu golongan darah B homozigot, maka gamet yang diberikan oleh si ayah itu dua, yaitu IA dan IO, sedangkan si ibu hanya IB. Bagaimanakah keturunannya? Kan ayah IA IO, ibu hanya IB. Berarti ini anaknya adalah golongan darah, iya, golongan darah AB. Yang kedua itu adalah golongan darah B. Artinya di sini ingat tidak terpaut seks. Jadi kita tidak tahu apakah ini nanti akan ke laki-laki atau ke perempuan, ya, ke keturunan laki-laki atau ke keturunan perempuan. Di sini ketika dia mengandung anak, ya Kak, peluang dari keturunannya untuk bergolongan darah AB 50%, bergolongan darah B 50%. Artinya peluangnya sama besar. Kalau dia punya keturunannya satu, maka bisa jadi yang lahir itu adalah golongan darah AB atau golongan darah B. Tapi tidak mungkin dia akan memiliki keturunan darah anaknya, keturunan darah anaknya itu adalah golongan darah A saja. Kenapa? Karena di sini si ibu tidak memberikan gamet IA ataupun IO. Oke, seperti itu. Jadi genotip golongan darah anaknya itu adalah golongan darah AB dan golongan darah B. Peluangnya masing-masing kuat, besar, sama-sama besar, 50%, 50%. Contoh lagi, seorang laki-laki bergolongan darah A dengan wanita bergolongan darah B, sama, tetapi di sini keduanya heterozigot. Maka ayah itu membawa gamet IA IO, ibu IB IO. Berarti di sini gametnya, ya kan, ayah bawa 2 gamet, ibu memberikan 2 gamet juga. Kita mulai. Bagaimana ini keturunannya? Yang pertama, ini keturunannya golongan darah apa? Iya, golongan darah AB. Yang kedua, ya keturunan darah B. Yang ketiga itu golongan darah A, dan yang terakhir itu adalah golongan darah O. Peluangnya masing-masing tetap sama, yaitu 25%, 25%, 25%. Berapapun jumlah keturunannya. Oke? Seperti ini AB, golongan darah AB 0 dan INO, dan golongan darah
O ya, golongan darah AB, golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah O. Peluangnya sama besar, yaitu semuanya 25%. Sama besar peluangnya. Oke, itu adalah contoh dari penurunan sifat unik mengenai golongan darah. Nah, sekarang untuk lebih paham lagi, coba kerjakan ini. Seorang wanita bergolongan darah AB menikah dengan laki-laki bergolongan darah O. Bagaimana sifat golongan darah anaknya? Diingat, kalau dia bergolongan darah AB berarti dia membawa gamet apa saja, golongan darah O juga apa. Ingat, golongan darah tidak terpaut dengan kromosom X ataupun kromosom Y. Jadi tidak menentukan jenis kelamin. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.